Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dinda Kaisa Zahra selaku host podcast Kansabes. Kali ini kita bersama Ibu Lydia Ike selaku Prodi Busana. Halo Ibu. Halo. Apa kabar Bu? Baik. Oke, Ibu selaku guru Prodi Busana bisa jelasin nggak sih jurusan busana itu kayak apa sih Bu? Selamat pagi semuanya. Ya, perkenalkan saya Bu Lydia Ike Nuryani. Prodi Busana ini pada dasarnya adalah salah satu prodi di SMK 1 Brebes ini ya. Sebelumnya memang sudah ada prodi-prodi yang lainnya. Nah, di tahun kurang lebih 2004 atau 2005 itu Prodi Busana lahir. Nah, seiring berjalannya waktu Prodi Busana ini ternyata banyak peminatnya. Nah, karena ini juga tahun kemarin itu ada kurikulum merdeka, Prodi Busana itu intinya di sana itu pembelajaran bagaimana cara membuat dari sebuah desain atau karya dari 2 dimensi jadi wujud ada busananya, begitu. Nah, setelah itu nanti juga di sana ada diajari cara berwirausaha. Ya. Dan rata-rata peminatnya perempuan ya, Bu? Iya, peminatnya perempuan, tapi udah berarti 3 tahun ini, alhamdulillah ada anak laki-lakinya, betul. Yang dipelajari dalam jurusan busana selain menjahit itu apa aja sih Bu macam-macamnya? Oh, macamnya, ya. Salah satunya pengenalan tekstil. Di dalam ilmu tekstil itu salah satunya itu bagaimana cara merawat sebuah busana, ya. Cara mencuci dari kita habis dipakai, bajunya dipakai itu cara mencuci itu ada, cara menyimpan. Kemudian bagaimana baju itu biar awet atau layak dipakai ya. Setelah itu dari tekstil. Kemudian di busana sendiri itu nanti ada menjahit. Menjahit itu tidak hanya menjahit, tetapi belajar bagaimana teknik jahit yang rapi, kemudian sampai dengan QC-nya. QC itu berarti mutu ya, mutu baju itu nanti layak atau tidak ya. Terus di sanalah selanjutnya itu anak-anak busana itu diajari berwirausaha dari mulai menciptakan sebuah motif karya sendiri, nanti dibikin baju terus dijual. Nah, terakhir kemarin itu kami para guru juga nanti kerjasama dengan siswa itu akan membuat ekoprint yang nanti bisa jadi brand untuk sekolah sendiri gitu. Mungkin setelah lulus nih peluang kerja untuk jurusan busana sendiri itu bakal kemana-mana aja sih Bu, mungkin boleh di-spill? Oh ya, untuk lulusan tata busana sebenarnya itu ya itu tadi ada tujuan SMK kan bekerja, berwirausaha dan melanjutkan studi ya. Nah, Ibu spill di sini yang bekerja di sini kebetulan di Brebes ini itu Brebes bagian utara sekolah kita ya itu sudah dikelilingi oleh beberapa perusahaan yang rata-rata itu sebenarnya itu sudah bisa hampir Ibu katakan bisa 80 sampai 85% itu lulusan SMK itu terserap di sana. Dan yang Ibu bangga itu kan ibaratnya itu perusahaan itu sebenarnya berbau fashion ya. Dalam artian ada alas kaki, kemudian ada garment. Tetapi yang lulus dari sini itu, siswa yang lulus di sini itu tidak hanya tata busana, tetapi prodi lain juga bisa masuk ke sana. Ya, jadi setelah itu sebelum tentu saja biasanya perusahaan besar itu nanti ada
tahapannya mereka itu seperti apa ya, bukan seleksi tapi seperti bimbingan, atau dikursuskan. Kebetulan ya di sekolah kita juga sudah ada kerjasama dengan lembaga tertentu untuk menyalurkan lulusannya lembaga ini disalurkan ke beberapa perusahaan itu ya. Jadi selain prodi busana itu juga bisa masuk ke sana. Jadi fleksibel ya. Fleksibel. Anak mana aja bisa Anak masuk. mana saja bisa gitu. Dari apa ya? Mungkin dari nama-nama perusahaannya bisa. Ya, boleh. Kalau sekitar sini arahnya tentu saja ke barat ya. Iya. Itu ada PT yang sudah MOU dengan kita, ada PT Osaga, PT SMJ, PT BIG. Itu kemudian yang ke selatan itu ada ini yang terbaru, kebetulan buat PKL juga ada yang namanya Kenli Indonesia karena pusatnya itu di Parung gitu. Nah, SMJ Osaga Big ini membuat produknya itu alas kaki dan itu ekspor ya. Kemudian tapi kalau Kenli itu alhamdulillah walaupun ini perusahaan punya perusahaan asing, tapi apa ya, anak sekolah atau anak yang masih berstatus pelajar itu masih diberi kesempatan untuk apa ya, belajar di PT Kenli ini. Tempatnya ada di Margasari. Di sana mereka membuat apa ya, fashion terutama di baju pengantin atau bridesmaid. Oh gitu ya. Jadi banyak ya peluang kerja untuk busana sendiri ya. Terus nggak hanya busana yang bisa masuk ke dalam busana itu. Iya, ke dalam garment itu enggak. Terus satu lagi yang menarik, ada sebuah perusahaan. Ini baru nih, saya baru ngalami, anak masih magang, tetapi apa ya, statusnya sudah seperti karyawan. Karena apa? Dia itu ternyata perusahaan itu selama ini selain memang buat tempat PKL, mereka itu kayak seperti mengincar anak ini layak gak ya untuk jadi karyawan sini. Nah, kebetulan ada nih satu anak yang memang sudah memenuhi syarat, tetapi kebetulan perusahaannya ini di luar kota memang. Jadi ya, dia sudah punya gaji walaupun statusnya itu pelajar. Kemudian ya sudah punya gaji, sebentar lagi kelulusan juga sudah dipesan. Kalau lulus jangan terlalu lama, nanti harus balik lagi ke perusahaan itu. Gitu. Ternyata jurusan busana nggak kalah keren sama jurusan lain. Mungkin sebagian orang nganggap jurusan busana itu hal yang sepele. Mungkin mereka berpikir hanya untuk jahit-jahit kayak gitu doang ya Bu ya. Dari awal mula Ibu terjun jadi guru prodi busana itu gimana sih, dari tahapan-tahapan pendidikan Ibu sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Ibu awalnya jadi guru busana itu memang dari lingkungan Ibu itu memang guru ya, turunan guru katanya. Kemudian dari SMP itu Ibu sudah terlihat bakatnya suka menjahit, suka keterampilan zaman SMP waktu itu. Terus orang tua Ibu sebenarnya itu membebaskan, Ibu itu mau sekolah di mana saja, bebas, yang penting mereka itu hanya mengarahkan dan bertanggung jawab akan biayanya. Nah, setelah itu Ibu setelah SMP itu masuk ke SMK 1 negeri, SMK Negeri 1 Tegal. Di sana lulus, kemudian Ibu masuk ke AKS itu D3. Lah, kenapa Ibu masuk D3 tidak langsung ke S1? Karena Ibu saat itu beranggapan bahwa D3 itu ilmu prakteknya banyak. Ilmu prakteknya banyak. Tapi kalau S1 itu jadi 50-50. Lebih banyak materi ya? Ya, lebih banyak teorinya. Iya, teori. Nah, setelah D3 lulus, Ibu masuk ke S1. S1 itu ambil ke
ke pendidikannya. Jadi tinggal lanjut beberapa semester aja. Nah, terus setelah itu lulus. Nah, karena jarak antara waktu itu ya umurnya ibu dengan siswa terlalu pendek atau terlalu deket lah ya. Ibunya terlalu muda ya. Iya, terus ibu akhirnya ceritanya bukan ngajar, maaf. Jadi desainer dulu di Bogor. Wah, keren. Kurang lebih 2 tahun. Nah, terus waktu itu kan desainer hanya memanfaatkan ijazah D3-nya ibu lah. Sayang nih ijazah S1-nya kok belum belum dimaksimalkan. Kemudian ilmu mengajarnya ibu juga belum. Akhirnya dilalahnya ada lowongan kerja jadi GTT. Nah, di sana ibu jujur ya, itu ibu terpaksa jadi guru. Ya, walaupun saat itu ya terpaksa tapi dijalani kurang lebih 1 tahun. Nah, ya zaman itu ya, nah ibu iseng nih ya daftar CPNS itu iseng. Alhamdulillah diterima. Jadi ibu pertama ngajar SK pertama itu ada di SMK 1 Kota Tegal. Terus mutasi di sini di SMK 1 Brebes kurang lebih tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian alhamdulillah ada peluang untuk studi lanjut S2 di UNES. Wah, keren banget, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi dari rangkaian itu juga ini pendidikan formal ya. Ibu alhamdulillah memang suka suka cari pengalaman. Suka ikut lomba, salah satu yang mungkin Mbak Dinda masih SMP mungkin atau mungkin masih SD. Ibu tahun 2019 sempat di Cina. Wah. Kurang lebih 1 bulan dapat undangan khusus karena ibu juara 1 tingkat nasional. Terus undangannya di Cina. Gitu, belajar di sana tentang pendidikan di sana dan lain sebagainya, difasilitasi oleh negara. Ya tentu tahu ya fasilitas negara seperti apa, iya. Terus di sana juga sebagai tamu negara, benar-benar ini banget lah, dihormati banget gitu. Dari pengalaman cerita Ibu Lydia Ike, kalian bisa ambil kesimpulan, jadi kalian jangan sia-siain jurusan busana sendiri ya. Mungkin kasih saran atau tips dong Bu untuk anak-anak atau pelajar jurusan busana di luar sana. Oh iya, gini, anak-anaknya ibu yang di luar sana, kalian nggak usah berkecil hati, nggak usah malu dengan jurusan busana yang mungkin sekarang mungkin kalian mengalami gini, jadi bahan ledekan lah, sekolah kok nggak keren ya, cuman jahit gitu. Jangan, kita bisa boleh bermimpi. Melihat mimpi itu nggak ada mimpi lihatnya ke bawah, harus ke atas ya. Jadi ibu juga menjahit ini sebenarnya memang dari basicnya ibu ya, dari basic ibu sudah suka. Ternyata ibu awalnya juga jadi guru, bisa jalan-jalan di fasilitasi negara, kemudian karir juga ya alhamdulillah tidak bahasanya tidak kalah saing lah dengan prodi lain itu. Terus anak-anak ibu tetap berbangga apa yang kalian dapatkan sekarang itu patut bersyukur bahwa mungkin Allah memberikan jalan seperti ini dulu ya. Jangan melihat temannya, si A si B seperti ini, si C seperti ini, nggak usah ya, karena Allah sudah memberikan jalan yang terbaik untuk kalian begitu ya. Terus satu, jika kalian ingin masuk di sebuah industri, mau industri besar, mau kecil, mau berwirausaha, satu, harus jujur, kemudian ulet, bertanggung jawab, dan disiplin. Ingat, perusahaan tidak butuh orang pintar, ya, tapi butuh tadi sifat-sifat tadi, karakter tadi, karena perusahaan itu akan bisa membentuk orang yang seperti tadi,
ulet tadi bertanggung jawab dari situ. Tapi kalau orang pintar itu malah membahayakan perusahaan. Itu, Mbak. Oke, terima kasih untuk Ibu Lydia Ike untuk sharing pengalamannya hari ini. Untuk penonton setia, jangan lupa ikuti terus podcast Kansabes. Bakal ada podcast dari jurusan lain yang ada di SMK Negeri 1 Brebes. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.